Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Safli. Di video kali ini saya ingin membahas secara singkat tentang relasi antara kedaulatan hukum dan kepatuhan terhadap hukum. Poin pertama yaitu pengertian, kepatuhan, dan ragam pendapat tentang kepatuhan hukum. Kepatuhan berasal dari kata patuh yang memiliki arti sebagai suatu tindakan yang dilakukan atas dasar perintah untuk mengerjakan sesuatu. Kepatuhan erat hubungannya dengan aturan, karena kepatuhan akan muncul apabila seseorang mengetahui aturan-aturan yang sifatnya wajib untuk dikerjakan. Tidak semua masyarakat dapat mematuhi hukum, karena hukum tidak serta-merta terdapat langsung dalam diri seseorang, dan terdapat pengaruh-pengaruh sosial yang membuat seseorang lama-kelamaan akan mematuhi hukum dengan sendirinya. Kepatuhan hukum dapat diartikan sebagai kesadaran akan hukum yang membentuk rasa setia dalam masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan. Singkatnya, kepatuhan hukum adalah patuh terhadap hukum, pelaksanaan aturan oleh masyarakat. Ragam pendapat tentang kepatuhan hukum. Yang pertama yaitu Ultrich. Menurutnya, kepatuhan hukum terpengaruhi oleh faktor-faktor seperti hubungan antara individu, tahap hukum dan ketertiban, dan peranan penegak hukum. Yang kedua yaitu Sorjono mengatakan bahwa kepatuhan hukum memiliki 3 faktor yang mempengaruhi kepatuhan: compliance, identification, dan internalization. Yang ketiga yaitu Sunaryuti Hartono menganggap kesadaran hukum merupakan abstruksi yang lebih rasional daripada perasaan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Yang poin terakhir yaitu J.L. Gillin dan J.P. Gillin mengatakan bahwa kepatuhan hukum masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Poin selanjutnya yaitu kedaulatan hukum sebagai dasar bagi kepatuhan terhadap hukum. Kedaulatan hukum sebagai dasar bagi kepatuhan terhadap hukum merupakan nilai yang penting dalam membangun negara sebagai negara hukum. Kepatuhan hukum adalah patuh terhadap aturan hukum yang merupakan sarana pengatur kehidupan masyarakat. Kepatuhan hukum dapat diperoleh melalui 3 cara. Yang pertama, represif, melalui tindakan yang diberikan untuk memastikan terjadi penegakan hukum. Yang kedua, preventif, melalui usaha untuk mencegah pelanggaran hukum. Dan yang terakhir yaitu persuasif, melalui pendorongan, memacu, dan pembuatan kesadaran hukum. Rendahnya tingkat kepatuhan hukum akan menyebabkan potensi maladministrasi juga meningkat. Poin terakhir dari pembahasan kita yaitu pola relasional antara kedaulatan hukum dan kepatuhan hukum. Kedaulatan hukum dan kepatuhan hukum terkait dengan konsep dan fungsi dari sistem hukum. Kedaulatan hukum adalah prinsip yang menetapkan bahwa hukum harus diikuti dan diperuntukkan oleh warga negara. Kepatuhan hukum adalah kesadaran dan perilaku yang patuh terhadap nilai-nilai hukum yang diwujudkan dalam hidup bersama. Hubungan antara kedaulatan hukum dan kepatuhan hukum adalah yang menyediakan sistem hukum yang efektif dan mampu diperuntukkan oleh warga negara, yang kemudian diperuntukkan dalam perilaku yang patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.